Faqala Ibrahim bin Adham. Lantas kemudian dijawab oleh Ibrahim bin Adham, matat qulubukum, kalimatnya seperti itu. Sungguh telah mati hati-hati sampean semuanya. Sungguh telah mati itu hati-hati manusia. Fi nasrati asya, itu dalam hal yang menjadikan mati hati-hati itu adalah karena 10 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala, jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang pagi hari ini semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada beliau Bapak Kiai Abdul Zairi, dan juga kepada ketua takmir atau mungkin kepengurusan, yaitu anggota takmir yang hadir ataupun yang tidak hadir, atau seluruh wabil umum kepada seluruh jamaah baik yang rawuh atau yang tidak rawuh. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam rahmat dan juga karunia inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini ada satu riwayat di dalam salah satu kitab bahwa ada seorang ulama yang cukup terkenal di zamannya, namanya Ibrahim bin Adham. Dulu itu ada ulama yang namanya Ibrahim bin Adham, dan dia adalah salah seorang ulama yang cukup terkenal pada zamannya. Disebutkan itu di dalam riwayat, Maro Ibrahim bin Adham Fisyukil Basrah, kalimatnya seperti itu. Suatu kali kemudian Ibrahim bin Adham melewati pasar di kota Basrah. Dulu Ibrahim bin Adham itu beliau memasuki pasar atau melewati pasar di kota Basrah. Berarti kalau seandainya kemudian kita katakan kota Basrah pada saat itu, maka masuk, kalau di zaman kita hidup hari ini, maka masuk wilayahnya itu negara Irak. Karena kita tahu di zaman dulu pusat peradaban Islam ada di kota sana, di Basrah dan di Kufah. Sehingga kalau kemudian kita lihat sejarah, banyak ulama-ulama yang notabene berasal dari Basrah dan Kufah pada saat itu. Maka tatkala kemudian Maro Ibrahim bin Adham Fisyukil Basrah, suatu saat tatkala kemudian Ibrahim bin Adham melewati pasar di kota Basrah, lantas kemudian yaitu yajma'u an-nas ilaihi, lantas kemudian manusia atau masyarakat atau kemudian penduduk kota Basrah pada saat itu tatkala melihat Ibrahim bin Adham melewati pasar di kota Basrah, lantas kemudian mereka mengumuninya. Lantas kebanyakan masyarakat begitu melihat Ibrahim bin Adham, dia kemudian mengumuninya. Lantas begitu seperti itu, faqala, kemudian berkata masyarakat atau orang-orang yang mengerumuni Ibrahim bin Adham,
Dia berkata, ya Abu Ishaq, kalimatnya seperti itu. Berarti Abu Ishaq nama panggilan dari Ibrahim bin Adham. Istilah bahasa Arabnya adalah nama kunyah. Nama kalau suatu saat diawali oleh Abu atau Ummu, jenengane nama kunyah. Nah, nama kunyah dari Ibrahim bin Adham yaitu Abu Ishaq. Sehingga pada saat itu manusia kemudian memanggil, ya Abu Ishaq, ya Abu Ishaq, namanya seperti itu. Kalau Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kata masyarakat pada saat itu. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ud'uni fastajib lakum. Wahai Abu Ishaq, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, berdoalah kalian semuanya, atau berdoalah kemudian seluruh manusia kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan kabulkan. Kata masyarakat pada saat itu, ya Abu Ishaq, bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kalau sungguhnya siapa saja yang berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Lantas kemudian mereka berkata lagi, Allah Ta'ala, kami semuanya sering berdoa kepada Allah fi zaman tolil, yaitu di zaman yang panjang atau zaman yang waktu yang lama. Kami sering berdoa kepada Allah dalam waktu yang lama atau dalam cukup waktu rentang yang cukup lama, kami berdoa kepada Allah. Akan tetapi kemudian Allah pula tidak mengabulkan doa-doa kami. Kata masyarakat yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, sungguh kami sering kali kemudian berdoa kepada Allah bahkan sampai waktu yang sangat lama, tetapi kemudian Allah tidak mengabulkan doa-doa kami. Lantas kenapa pula wahai Ibrahim bin Adham, kenapa doa kami kemudian tidak dijawab dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Faqala Ibrahim bin Adham, lantas kemudian dijawab oleh Ibrahim bin Adham, matat qulubukum, kalimatnya seperti itu. Sungguh telah mati hati-hati sampean semuanya. Sungguh telah mati itu hati-hati manusia. Fi nasrati asya, itu dalam hal yang menjadikan mati hati-hati itu adalah karena 10 perkara. Berarti menurut Ibrahim bin Adham, wonten 10 perkawis ingkang dadosaken manah-manah kula panjenengan sedaya mati. Terus sampeyan kita koni manah hatinya mati, maksudnya pripun? Padahal kita koni kan wong atine wis mati, terus dengan gambarannya apa? Berarti kata Ibrahim bin Adham, sungguh kalian semuanya itu telah mati hatinya karena 10 perkara. Sing jenengane hati mati, kalaupun seandainya ia beribadah kepada Allah seakan-akan tidak berisi, seperti laksana padi yang mungkin berbuah, tapi kemudian buahnya itu seakan-akan tidak berisi. Istilah bahasa kita gabut, ibadahnya gabut. Kalau dia berdoa kepada Allah, doanya juga sama, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jenengane hatinya mati, dan sering kali kemudian seluruh anggota tubuhnya hampir-hampir seakan-akan tidak berfungsi untuk kebaikan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti wonten 10 perkawis sing dadosaken kula panjenengan sedaya manahe mati. Engko nek 10 perkawis dadosaken manahe mati, sampeyan donga boten dikabulaken teng Allah. Boleh jadi mungkin ada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengangkat kedua tangan, ya Allah, berilah aku seperti ini, seperti itu, tapi sampai hari ini belum dikabulkan pula oleh Allah. Boleh jadi mungkin karena perkara permasalahan ini, atau mungkin panjenengan semuanya seringkali kemudian setelah sholat, seringkali kemudian mengangkat kedua tangan, ya Allah, kabulkanlah segala doa-doaku, berilah aku seperti ini, seperti itu, tapi sampai hari ini pula tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu permasalahannya karena manah-manah kulo panjenengan setuju mati. Terus dijawab, di antaranya adalah awal duha. Yang pertama adalah ini sing pertama, Ma'ruftumullah, sampai semuanya itu mengetahui, sampai semuanya itu mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tu'addu haqqahu, akan tetapi kemudian tidak tunaikan hak-haknya.
Sanjang Ibrahim bin Adham menungsa penduduk Basra. Sampean mengetahui, sampean semuanya itu telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala apa saja yang ada di langit dan bumi. Tapi kemudian engkau tidak tunaikan hak-haknya. Terus panjenengan takon, sing jenengane hak-hak Allah atas hamba siapa? Kan karena kalimatnya, sungguh wahai penduduk Basra, sampean mengenal Allah. Bahkan kalau kita lihat zaman hidup hari ini, semenjak zaman dulu sampai zaman sekarang, manusia semuanya mengenal Allah. Baik yang bersujud, tidak bersujud. Baik yang menyembah, ataupun tidak menyembah. Baik yang banyak menangis, ataupun tidak pernah menangis. Ketika mereka semuanya ditanya, Man khalaqas samawati wal ardi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka semuanya menjawab, Allah. Tidak ada yang menjawab, kecuali semuanya menjawab, Allah kabeh. Makanya kita semuanya mengenal Allah, tapi tidak engkau tunaikan hak-haknya. Hak Allah atas hamba adalah, ini kalau menurut hadis Rasulullah, tatkala Rasulullah menjelaskan kepada sahabatnya, apa yang menjadi hak Allah atas hamba? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, anta budallah. Sungguh sampai harus beribadah kepada Allah, yakti teman-teman sampai yang garap ibadah Allah itu Allah. Wa tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kemudian engkau menyekutukan kepada Allah. Artinya bahwa mengenal Allah, jika kemudian akidahnya syirik, jika keyakinannya kemudian syirik kepada Allah, jika kemudian keyakinannya melanggar apa yang telah ditentukan syariat Allah, ketika ia berdoa kepada Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sampai doa, ketika keyakinan panjenengan syirik, keyakinan banyak kemudian yang menyekutukan kepada Allah, maka ini adalah panjenengan doa ora bakal dipun tampi. Paribasan suatu saat yang bakal doa kok ditampi, itu bukan karena doanya, karena unsur-unsur yang lain. Itu seperti itu. Berarti hak Allah atas hamba adalah kita beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali kemudian menyekutukan dalam hal yang sekecil apapun sampai sebesar apapun. Semanane wis disinggung-singgung. Iki jenenge bab selingan. Bab selingan sing orang bahas to, tauhid sing adem-adem. Jadi bab selingan kan mandan bok sepanem gitu. Sing dadi sing mandan adem-adem ayo. Iki sing adem-adem ayo. Nah, berarti panjenengan, kalau suatu saat kemudian ada hamba Allah yang memiliki keyakinan syirik, berarti piyambake boten menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, berarti tiang-tiang sing boten sami ibadah. Karena kalimatnya adalah anta budallah. Engkau beribadah kepada Allah dan aja pisan-pisan menyekutukan kepada Allah. Nek ora ibadah juga termasuk wong sing boten netepi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nek sampeyan wis ibadah termasuk boten netepi hak Allah, sampeyan memiliki keyakinan syirik. Sampeyan berbuat sekutu kepada Allah. Sampeyan kemudian banyak berbuat segala hal yang menjadikan sampean tergolong perbuatan syirik yang kecil ataupun yang besar. Maka semakin tinggi tauhid panjenengan, semakin tinggi kemudian manusia di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ampuh anggenipun kula panjenengan sedaya donga. Sampeyan ning donga tauhid leres, dongane ki cepet dikabulkan. Masyaallah ya, keutamaane tauhid. Ini sing nomor utama gue sama